Selamat berjumpa, selamat datang kembali. Pada kali ini kita akan belajar pengukuran dan besaran bagian 4 yaitu faktor pengali. Baik, mari kita simak bersama ya faktor pengali. Coba kita lihat tingkatan satuan dari faktor pengali. Yang pertama adalah tera 10 pangkat 12. Giga 10 pangkat 9, Mega 10 pangkat 6, Kilo 10 pangkat 3, Hekto 10 pangkat 2, Deka 10 pangkat 1, sebagai tingkatan acuan ya, 10 pangkat 0, Desi 10 pangkat minus 1, Senti 10 pangkat minus 2, Mili 10 pangkat minus 3, Mikro 10 pangkat minus 6, Nano 10 pangkat minus 9, dan Piko 10 pangkat minus 12. Jadi tingkatan satuan faktor pengali ini adalah untuk mengkonversi dari tingkatan satuan pengali yang satu kepada tingkatan satuan pengali lainnya ya. Cara menggunakannya bagaimana? Caranya dengan membagi faktor pengali pertama dengan yang mau dicari gitu ya. Oke, coba kita contohkan. Misalnya 2 GB itu berapa kilobyte? Baik, mari kita bahas bersama. Jadi 2 GB berarti 2 dikali. Nah, dikali berarti gigabyte. Gigabyte itu faktor pengalinya 10 pangkat 9 ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat 9 per kilobyte. Kilobyte itu faktor pengalinya berapa di sini? 10 pangkat 3. Berarti per 10 pangkat 3 ya. Maka ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 3, berarti secara eksponensial 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 3 itu adalah 10 pangkat 9 kurang 3. 9 kurang 3 itu adalah 6. Ya kan? Jadi 2 GB sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 kilobyte. Oke? Oke. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. 10 megabyte berapa nanobyte ya? Dari megabyte ke nanobyte. Mari kita jawab. Berarti 10 dikali faktor pengali megabyte. Megabyte itu 10 pangkat 6 ya. Berarti dikali 10 pangkat 6 per ke nanobyte. Nano itu di sini 10 pangkat minus 9. Berarti per 10 pangkat minus 9. Ya. Berarti sama dengan 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat minus 9. 10 pangkat 6 bagi 10 pangkat minus 9 berarti 10 pangkat 6 dikurang minus 9. Berarti 6 tambah 9. 6 tambah 9 berapa? Ya 15. Berarti dikali 10 pangkat 15. Ya. Oke. 10 dikali 10 pangkat 15. Ini kan 10 pangkat 1. Ya, nggak ditulis. Tapi pangkatnya 1. Kalau pangkat satunya nggak ditulis ya, kalau pangkat 1. Tapi kalau pangkat minus 1 ditulis ya. Oke. Jadi 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 15 itu sama dengan 10 pangkat 16. Ya. Maka bisa dikatakan bahwa 10 megabyte, kita baguskan dulu, 10 megabyte sama dengan 10 pangkat 16 nanobyte. Ya, begitu. Baik, coba kita buat contoh yang lain. 200 mikroampere berapa ampere ya? Jadi 200 mikroampere ini, 10 pangkat minus 6 ya. Faktor pengalinya 10 pangkat minus 6. Kemudian ampere. Ampere itu tingkatan satuan pengali yang mana? Ini itu tidak ada ya. Tidak ada di sini tingkatannya. Berarti itu acuannya ya. Berarti sebagai acuan ya 10 pangkat 0. Berarti tingkatan dasarnya ya. Berarti 200 mikroampere sama dengan 200 dikali mikro tadi di sini 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6
per. Kalau acuannya tadi 10 pangkat 0 ya. Maka sama dengan 200 dikali 10 pangkat. 10 pangkat minus 6 ya, sorry. 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat 0. Berarti 10 pangkat minus 6 dikurang 0 ya, minus 6. Ya. Oke. Sekarang 200 kita ubah ke notasi ilmiah menjadi 2 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Oke, 2 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 6 berarti 2 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 6 ya 10 pangkat minus 4 ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 berarti 200 mikroampere itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 ampere. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut. 2100 desimeter berapa gigameter? Oke, dari desi ke giga. Berarti 2100 dikali faktor pengali desi di sini 10 pangkat minus 1 ya. 10 pangkat minus 1 per faktor pengali giga 10 pangkat 9. Berarti sama dengan 2100 dikali 10 pangkat minus 1 dibagi 10 pangkat minus 9 berarti 10 pangkat minus 1 dikurang 9 berarti 10 pangkat minus 10 ya. Oke. Sekarang 2100 kita ubah ke notasi ilmiah biar lebih sederhana hasilnya. 2,1 dikali 10 pangkat berapa itu? 2,1 kali 10 pangkat 3 ya. Dikali 10 pangkat minus 10. Oke. Jadinya berapa ini? 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 10 berarti itu 10 pangkat minus 7 ya. Berarti 2,1 dikali 10 pangkat minus 7 ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa 2100 desimeter itu sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat minus 7 gigameter. Gitu. Oke, kita lanjut ke konversi satuan ya. Contoh, misalkan 10 kg per meter pangkat 3 berapa gram per sentimeter pangkat 3 ya. Oke, caranya bagaimana? Masing-masing satuannya kita konversikan ke satuan yang ingin dicari ya. Jadi kilogram ke gram ya. 1 kilogram sama dengan 10 pangkat 3 gram ya. Kemudian 1 meter pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 6 cm pangkat 3 ya. Sudah paham itu kan bahwa 1 meter pangkat 3 itu 10 pangkat 6 cm pangkat 3 ya, udah paham ya dari mana. Oke, maka 10 kg per meter pangkat 3 itu sama dengan 10 dikali kilogram ke gram tadi 10 pangkat 3 ya. Per sentimeter meter pangkat 3 ke sentimeter pangkat 3 tadi 10 pangkat 6. Ya, maka ini sama dengan 10 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat 6. Berarti 10 pangkat 3 kurang 6. Ya, berarti 10 pangkat minus 3. Ya. Maka sama dengan ini 10 pangkat 1 kan? Cuma nggak ditulis karena 10 pangkat 1 nggak usah ditulis karena itu bilang itu sendiri. Jadi 10 pangkat 1 kali 10 minus 3 sama dengan 10 pangkat minus 2. Jadi 10 kilogram per meter pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat minus 2 gram per sentimeter pangkat 3. Oke.
Mari kita lanjutkan lagi. Misalkan 540 km per jam berapa meter per sekon. Oke, berarti kita cari dulu 1 km berapa meter, 1 jam berapa sekon. Ya. 1 km itu sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 sekon. Ya. Oke, maka 540 km per jam sama dengan 540 dikali 1 km tadi 1000 meter ya, 1000 per 3600 sama dengan. Oke, di bawah ada 2 nol ya, berarti kita coret di atas 2 nolnya juga. Berarti tinggal 540 dikali 10 ya. 540 kali 10 sama dengan 5400 per 36. 5400 dibagi 36 berapa? 150. Berarti 540 km per jam itu sama dengan 150 meter per sekon. Ya. Oke. Sekarang 200 meter per sekon berapa kilometer per jam? Nah, sekarang kita cari meter ke kilometer. Berapa sekon ke jam berapa? Jadi 1 meter itu sama dengan 0,001 km atau sama dengan 10 pangkat minus 3 km. Kemudian 1 sekon sama dengan 1/3600 jam. Ya. Karena kan 1 jam itu 3600 detik. Berarti kalau ditanya 1 detik, berapanya jam? Berarti 1/3600. Kan gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Maka 200 meter per sekon sama dengan 200 dikali meter ke kilometer tadi 0,01 km atau 10 pangkat minus 3 ya. Per 1 sekon tadi berapa jam? 1/3600 ya. Per 3600. Baik, kita lanjutkan. Berarti 200 dikali 10 pangkat minus 3. Yang bawah 1/3600 itu kita kali silang menjadi 3600 per 1. Ya. Nah, seperti ini jadinya kan. Oke. Sekarang 3600 ini nolnya 2, di sini nolnya 2, ini 10 pangkat minus 3. Berarti nolnya 3 kita hilangkan untuk mengimbangi 10 pangkat minus 3 ini. Ya, supaya hasilnya 1 gitu loh. Jadi 10 pangkat minus 3 kita hilangkan 0,3 sama ini. Ya, supaya hasilnya 1 gitu. Jadi tinggallah 20 dikali 36 per 1. Berapa? 20 dikali 36. Berapa? 720 ya. 720 kilometer per jam ya. Oke. Jadi 200 meter per sekon sama dengan 720 km per jam. Jadi ini hasilnya 720 ya. Ya, seperti inilah. 100 meter per sekon sama dengan 720 km per jam. Baik. Jadi jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya. Sekian dan terima kasih.